Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Topik ke-19 dari 50 topik. Partai politik pada masa penjajahan Jepang, bagian pertama. Sejak penyerahan kekuasaan dari penjajah Belanda pada penjajah Jepang pada tanggal 9 Maret tahun 1945, maka semua aktivitas politik di Indonesia tidak dibenarkan atau dilarang, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik. Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang, tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada waktu Jepang menyerah, telah berlangsung begitu banyak perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan tersebut. Terutama di Jawa, dan sampai tingkatan yang lebih kecil di Sumatera, mereka mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Di seluruh Nusantara, mereka mempolitisasi bangsa Indonesia sampai pada tingkat desa dengan sengaja dan dengan menghadapkan Indonesia pada rejim kolonial yang bersifat sangat menindas dan merusak dalam sejarah politik Indonesia. Untuk memusnahkan pengaruh Barat, maka pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan mendorong pemakaian bahasa Jepang. Pelarangan terhadap buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris membuat pendidikan yang lebih tinggi benar-benar mustahil ada selama masa perang. Kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan-tujuan resmi, patung-patung Eropa diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, dan Batavia diganti nama menjadi Jakarta lagi, sebuah nama yang tidak pernah benar-benar hilang dalam pemakaiannya di kalangan orang Indonesia. Propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Pihak Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan propaganda mereka, khususnya guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti-Belanda. Muhammad Yamin, Sanusi Pan, dan Armajin Pan, yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Pujangga Baru, adalah sebagian dari mereka itu. Film, drama, wayang, dan terutama radio digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Jepang. Karena sedikitnya radio, maka banyak propaganda radio disiarkan lewat pengeras-pengeras suara yang dipasang pada tempat-tempat umum. Namun, upaya propaganda ini sering mengalami kegagalan karena adanya kenyataan-kenyataan berikut akibat pendudukan Jepang, kekacauan ekonomi, teror polisi militer, kenpetai, kerja paksa, penyerahan wajib beras, kesombongan dan kekejaman orang-orang Jepang pada umumnya, pemukulan dan pemerkosaan, serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Orang-orang yang telah menyambut baik orang-orang Jepang sebagai pembebas seringkali dengan cepat menjadi kecil hati. Namun, bagaimanapun juga, kampanye anti-Barat ini benar-benar mempertajam sentimen anti-Belanda pada seluruh masyarakat Indonesia dan mendorong menyebarnya gagasan tentang kemerdekaan Indonesia di kalangan rakyat. Karena bahasa Jepang hanya sedikit diketahui, maka bahasa Indonesia menjadi sarana bahasa yang utama untuk propaganda dan, dengan demikian, statusnya sebagai bahasa nasional menjadi semakin kokoh. Untuk membantu orang Jepang mengatur negeri ini, maka di samping para pejabat baru tersebut, pihak Jepang di Jawa juga mencari pemimpin-pemimpin politik guna membantu memobilisasi rakyat. Tapi pertama-tama yang mereka lakukan justru menghapuskan atau melarang semua organisasi politik yang ada. Pada Maret tahun 1942, semua kegiatan politik dilarang dan kemudian semua perkumpulan yang ada secara resmi dibubarkan dan pihak Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru. Sejak mula pertama, Islam tampak menawarkan suatu jalan utama bagi mobilisasi. Maka dari itu, pada akhir bulan Maret tahun 1942, pihak Jepang di Jawa sudah mendirikan sebuah kantor urusan agama, dalam bahasa Jepang, Sumubu. Pada April tahun 1942, usaha pertama dalam bentuk gerakan rakyat, Gerakan 3A, dimulai di Jawa. Nama ini berasal dari slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Dalam gerakan tersebut, didirikan pula suatu subseksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam di bawah pimpinan Abikusno Cokrosuyoso, Saudara Cokroaminoto dan penggantinya sebagai Ketua PSII. Abikusno untuk sementara dianggap oleh pihak Jepang sebagai pemimpin Islam Indonesia dapat dipercaya. Akan tetapi, hal ini tidak lama sebelum pihak Jepang, seperti halnya orang-orang Belanda, mulai meragukan pemimpin-pemimpin Islam modernis yang aktif secara politik. Secara umum, Gerakan 3A tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Para pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan. Juga, tidak ada seorang nasionalis Indonesia terkemuka yang terlibat di dalamnya. Selain itu,
Propagandanya dilancarkan secara keras sehingga bahkan pada masa-masa awal pendudukan pun hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapinya secara serius. Pihak Jepang mulai menyadari bahwa apabila mereka hendak memobilisasi rakyat Jawa, mereka harus memanfaatkan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis sebelum perang. Syahrir dan Hatta telah dipulangkan ke Jawa oleh pihak Belanda, tidak lama sebelum penyerangan Jepang. Kedua tokoh ini menentang fasisme dan telah menawarkan dukungan mereka kepada pihak Belanda. Hatta dan Syahrir bersahabat akrab dan memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang. Hatta akan bekerja sama dengan pihak Jepang berusaha mengurangi kekerasan pemerintahan mereka, dan memanipulasi kejadian-kejadian untuk kepentingan bangsa Indonesia. Syahrir akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan bawah tanah, yang didukung terutama oleh para mantan anggota PNI baru, dan akan berusaha menjalin hubungan dengan pihak sekutu. Syahrir dan Hatta saling berhubungan dengan erat selama perang berlangsung. Pada tanggal 9 Juli tahun 1942, Soekarno, yang telah dikirim ke Jakarta oleh pihak Jepang dari Sumatera atas permintaan Angkatan Darat ke-16, bergabung dengan Hatta dan Syahrir. Soekarno tidak begitu tertarik terhadap perbedaan-perbedaan teoretis antara fasisme dan demokrasi dan menganggap perang tersebut terutama sebagai pertarungan antara kedua macam imperialisme. Dia bergabung dengan Hatta dalam bekerja sama dengan pihak Jepang demi tujuan yang lebih luhur, yaitu kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mulai segera mendesak pihak Jepang yang masih tetap merasa enggan supaya membentuk suatu organisasi politik massa di bawah pimpinan mereka. Pada September tahun 1942, di Jakarta diselenggarakan suatu konferensi para pemimpin yang menelurkan hasil-hasil yang mengecewakan pihak Jepang. Ini memaksa mereka mengalihkan pandangan kepada kelompok-kelompok pimpinan lainnya. Pihak Jepang berharap akan mengganti MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, dari masa sebelum perang dengan suatu organisasi baru yang berada di bawah arahan mereka. Akan tetapi, para pemimpin Islam tidak hanya memutuskan untuk tetap mempertahankan MIAI, melainkan juga memilih pengurus baru yang lebih didominasi oleh tokoh-tokoh PSII daripada pemimpin-pemimpin Muhammadiyah dan NU yang pada dasarnya bersifat non-politik. Pihak Jepang memang sudah meragukan para politisi Islam perkotaan. Mereka mulai menyadari bahwa jalan menuju rakyat melalui Islam hanya dapat diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yang memiliki sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan kesejahteraan, dan hubungan-hubungan informal yang membentang dari wilayah-wilayah perkotaan sampai ke kota-kota kecil serta desa-desa, dan yang tidak mempunyai tuntutan-tuntutan politik yang jelas. Jelaslah, diperlukan suatu pendekatan baru untuk mobilisasi. Pada bulan Oktober tahun 1942, suatu pertemuan para pimpinan daerah-daerah pendudukan di Tokyo diberitahu bahwa, dengan terhentinya kemajuan militer, mobilisasi rakyat di wilayah-wilayah pendudukan harus diberi prioritas. Kolonel Horichoso, kepala kantor urusan agama di Jakarta, melakukan perjalanan keliling Jawa pada akhir tahun itu, mengadakan pertemuan dengan para kiai yang pesantren-pesantrennya tampaknya menjadi alat yang ideal untuk memobilisasi dan mengindoktrinasi para pemuda. Pada Desember tahun 1942, Hori mengatur agar 32 orang kiai diterima di Jakarta oleh Gun Seikan, suatu kehormatan yang tidak mungkin terjadi pada zaman Belanda. Pihak Jepang kini menemukan saluran bagi mobilisasi. Pada bulan Desember mereka membuka saluran lain lagi dengan berjanji di depan suatu pertemuan dengan rakyat Jakarta bahwa sebuah partai politik baru akan segera didirikan. Itulah materi tutorial topik ke-19 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.